Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arsalan Rosel dari kelas A Ganjil, NIM 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang ZPPI atau Zona Perikanan Penangkapan Ikan. Jadi apa sih zona ZPPI itu? Zona ZPPI adalah sebuah informasi untuk menentukan titik-titik penangkapan ikan yang berdasarkan pada dasar SPL. Jadi dalam ZPPI itu kita menggunakan satelit MODIS, yaitu adalah the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Lalu untuk aplikasinya kita menggunakan ARGIS. Lalu untuk mencari datanya kita menggunakan Ocean Color. Itu untuk data dari data dari ZPPI-nya. Baik, saya akan melanjutkan untuk ke tutorial cara pembuatan ZPPI menggunakan aplikasi ARGIS. Baik, pertama-tama kita akan membuka aplikasi ARGIS terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita pertama-tama kita klik Add Data, kita akan memasukkan SHP Indo terlebih dahulu. Oke, ini kita memilih yang 2010 ya. Oke, kita klik OK. Nah, maka akan muncul peta Indonesia. Lalu kita cari wilayah yang kita ingin kaji. Nah, ini. Saya ingin mengkaji wilayah Aceh Singkil di bagian sini. Oh ya, terlebih dahulu kita sebelum kita membuat ZPPI-nya dari ARGIS, terlebih dahulu kita akan membuat datanya dari SIDAS. Nah, ini saya sudah, Oke, di sini saya sudah memasukkan data yang saya ambil dari Ocean Color. Kita klik ini aja, lalu kita masukkan datanya. Lalu untuk membuka datanya kita klik raster, kita klik color A, CHL color A, kita klik area data yang pertama. Lalu dia akan muncul image seperti ini. Lalu kita klik di raster yang kedua, di akomodatif kedua, lalu kita klik yang SST. Kita akan menunggu. Nah, ini adalah yang dari SST, data kedua. Lalu untuk kita agar lebih mudah, kita bagi dua saja. Kita klik Windows, lalu kita title horizontal. Nah, oke, seperti ini. Baiklah, setelah ini kita akan klik kanan pada setiap peta, kita klik world map. Lalu yang peta di SST juga kita klik world map agar kelihatan pada petanya. Lalu kita cari daerah yang ingin kita kaji. Saya di sini akan menggunakan daerah Aceh, yaitu Kabupaten Sikil. Ini agak sedikit melek. Nah, oke. Nah, di sini saya akan rectangle pada bagian yang ingin saya kaji. Contohnya saya ingin mengkaji pada bagian ini. Oke. Contohnya ini adalah daerah yang ingin saya kaji. Tinggal kita samakan saja sebelah kanannya. Maaf. Kita sama-sama rectangle juga. Oke.
kira-kira ini adalah hasil dari ingin saya pilih untuk dikaji. Lalu kita save saja untuk kedua data ini, kita klik kanan, lalu kita klik export mass pixel. Kita centang ketiga-tiganya, lalu kita masukkan write to file, kita masukkan ke folder yang kita inginkan. Contohnya saja folder yang ini folder baru saja. Kita masukkan di sini, namanya adalah THL Aceh Cingkil. Kita oke. Di sebelah kanannya kita sama juga, kita export max pixel. Lalu kita pilih geometri, kita klik OK. Nah, lalu kita centang semuanya, kita write to file. Lalu kita buat yang SSD Aceh Cingkil. Oke, di sudah kedua ini kita akan mengolah data tersebut menggunakan Excel. Kita masukkan saja kedua data tersebut. Jadi saya akan skip sedikit. Oke, ini sudah saya masukkan kedua data SSD dan AC. SSD dan CHL, kita olah datanya, kita hapus bagian ini, lalu bagian ini, dan kita sisakan saja bagian yang ketiga ini. Lalu kita klik sort and filter, kita filter saja. Lalu kita muncul tanda panah ini, kita klik, lalu kita search and hide. Kita klik OK. Dan kita blok hingga ke bawah. Kelebihan. Nah, lalu kita klik kanan, kita delete error. Kita klik lagi di bagian panah ini, lalu kita select. Oke, kita save. Kita akan menggunakan akan mengolah data yang bagian CHL sama seperti tadi. Kita blok seperti ini, kita delete, lalu kita sisakan CHL saja. Kita filter, kita NaN juga sama, lalu kita blok dari ini hingga bawah. Klik kanan, lalu kita delete arrow, lalu kita select up. Oke, kita save. Baik, semuanya setelah kita sudah semua, maka kita akan masuk ke bagian aplikasi hard disk. Kita klik saja file, lalu kita klik add data, kita klik add exe data. Nah, ini di sini kita masukkan data yang kita sudah olah tadi. Contohnya saya sudah olah data tadi di survei, lalu di 2. Nah, kita akan mengupload bagian CHL terlebih dahulu. Nah, ini pastikan ganti dengan CHL, WGS-nya 984, kita klik OK saja. Oke. Nah, ini adalah daerah yang ingin saya kaji, sudah terlihat. Saya akan mengambil daerah yang Kabupaten Sikil, tapi saya akan mengambil daerah yang ini, bagian sini. Lalu kita masukkan yang bagian SSD juga, sama seperti tadi. Nah, ini yang bagian SSD, kita klik add juga, kita pilih yang itu. Ini dipastikan harus ada CHL-nya. Sebentar guys. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Jadi tadi ada salah. Kita klik saja data yang kita sudah buat. Lalu kita klik yang pertama adalah CHL. Salah. Kita klik di file, lalu kita klik add data, lalu kita klik add exe. Lalu kita masukkan data yang kita sudah buat tadi untuk CHL. Kita pilih call CHL juga, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, ini adalah data yang sudah saya buat. Aceh, bagian Pulau Tuanku.
Nah, lalu kita masukkan juga yang di data SSD-nya juga. Nah, ini kita add saja. Lalu kita masukkan SSD juga. Kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini. Setelah kita buat seperti ini, kita pilih saja rectangle, kita pilih daerah yang kita kaji seperti ini. Nah, setelah selesai, kita klik kanan pada layers, lalu kita klik convert graphic to features. Nah, lalu kita masukkan data ini di sini, data dosanya. Kita tulis daerah Setelah itu kita ingin tes bahwa ini sudah selesai atau belum, kita klik kanan, kita delete saja. Nah, ini sudah masuk dalam daerah yang kita kaji. Lalu yang kedua kita klik di Add to Docs. Baik, ada sedikit kendala di editing. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Setelah kita memilih yang Add to Bulk di sini, kita pilih saja untuk membuat area kajian di Erase Tools, lalu kita di Overlay, lalu kita klik di Erase. Ini akan sedikit memakan waktu, jadi akan saya skip karena ada sedikit kendala. Nah, di sini sudah saya masukkan di Erase, lalu kita masukkan saja input features itu daerah kajian. Lalu untuk yang erase feature-nya kita masukkan yang in-kabook kita tadi. Ini sedikit, nah ini kita masukkan in-kabook kita. Lalu kita output feature-nya kita masukkan di data baru saja. Oh ya, dipastikan kita masukkannya di geodatabase. Baik, ini akan sedikit lama, jadi saya skip sedikit. Nah, ini sudah kita buat untuk yang file database yang baru. Kita masukkan saja daerahnya ke area kajian, lalu kita save. Nah, ini sudah kita masukkan seperti ini, kita save lagi. Ini akan sedang memuat background-nya di sini. Ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi saya akan skip lagi. Oke. Setelah selesai kita membuat area kajian, kita akan membuat IDW. Dengan cara kita klik Geospatial Analysis Tools, lalu kita pilih yang Interpolation, kita pilih IDW. Ini kan saya skip terlebih dahulu karena akan sedikit memakan waktu. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi. Lalu ini yang input feature-nya kita akan masukkan yang bagian SSD ini. Nah, lalu untuk yang Z values-nya kita masukkan yang SSD. Lalu kita klik di environment. Nah, kita pilih yang processing extended. Kita pilih default-nya itu area kajian. Lalu pada area external nanti kita pilih juga yang ininya, max-nya juga kita pilih yang area kajian. Lalu kita klik OK. Kita klik
output raster. Nah, di sini kita masukkan saja IDW, SST, kita klik OK, lalu kita save ya. Ini akan sedikit memakan waktu, jadi saya akan skip. Nah, ini jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Saya akan skip bagian yang IDW SCH ini karena akan sedikit memakan ruang dan agak ngelag juga. Nah, setelah kita membuat IDWL, lalu kita akan membuat kontur dengan cara klik spatial image tool, lalu kita pilih yang di surface, lalu kita yang kontur. Nah, setelah ini akan muncul kontur seperti ini. Kita masukkan saja data yang IDWL, CHL terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan IDWL, CHL, kita masukkan saja rumusnya. Ini yang untuk CHL 0,5. Bawahnya adalah 0,5 dan 0, oke. Lalu kita pilih saja yang output features-nya seperti tadi. Kita pilih kontur, save. Oke, ini akan sedikit memakan waktu yang lama, jadi saya skip. Jadi rumus yang di bagian existingnya kita ganti yang 0,5, yang 0,2 kita ganti dengan 32. Oke, ini saya akan skip. Oke, setelah ini kita akan membuat kita akan mengecek dengan cara klik editor, lalu start editing, lalu kita pilih yang SSL terlebih dahulu, kita klik, lalu kita klik kanan pada kontur SST, lalu kita open attribute. Nah, di sini kita akan klik table option, lalu kita klik select by attribute, lalu kita masuk ke rumus kontur, ini, lalu kita 32, untuk yang SST, lalu kita apply. Nah, ini kita langsung hilang saja di bagian delete selection ini yang melebihi 32. Oke, setelah itu sama pada yang kontur CHL, kita klik attribute sama klik kanan, lalu kita klik ini, lalu kita select by attribute, lalu kita kontur. Ini berapa ya? Kalau tidak salah 2. Ini banyak yang lebih dari 2, kita silang saja. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat CDPI-nya. Ini akan sedikit memakan waktu, saya akan skip terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan membuat CDPI-nya dengan cara klik geoprocessing, lalu kita klik intersect, lalu kita klik. Oke. Lalu setelah kita seperti ini, kita klik saja masukkan yang bagian CHL dan SST seperti biasa. Nah, kita ke bawah, kita pilih yang output type-nya itu kita yang point.
Nah, ini lalu kita pilih folder untuk penyimpanannya. Kita klik saja ZPPI. Pastikan untuk menulis nama save apapun itu jangan spasi karena akan menghasilkan error. Nah, kita klik OK saja. Nah, ini akan sedikit memakan waktu yang lama, maka akan saya skip lagi. Nah, jika sudah ini kita akan sedikit mengeditnya. Kita klik saja yang titik tadi, kita pilih yang di bagian karakter, lalu kita pilih yang ini yang icon, lalu kita pilih yang ikan. Nah, ini kita sedikit besarkan saja 45. Nah, ini adalah ikan-ikan yang sudah kita dapatkan. Oke, setelah ini saya akan layout, saya akan skip juga untuk layoutnya. Nah, ini adalah hasil layout saya, bisa dilihat. Baiklah, saya sini akan langsung membuat kesimpulan. Jadi seperti yang kata awal tadi, ZPP adalah sebuah cara untuk melihat titik-titik penangkapan ikan atau sebuah informasi yang untuk melakukan titik-titik potensi penangkapan ikan berdasarkan analisa SPL menggunakan Citra Satellite Modis. Yang saya dapatkan di dalam Citra Satellite Modis dan saya menggunakan ZPPI itu banyak ikan yang bisa dibilang ikan pinggir atau ikan yang demersal maupun ikan yang pelagis. Di sini banyak ini akan sedikit jelek. Tadi banyak ikan-ikan yang ada di pinggir-pinggir pantai. Jadi potensi penangkapan